Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Pagi hari ini kita dimudahkan langkah kita untuk hadir di majelis ilmu, salah satu dari taman-taman surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kembali nanti di surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, istiqomah di dalam menjalankan syariat Allah, istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang etika makan, ya. Bagi ibu-ibu yang tidak sempat hadir, bisa dilihat di channel saya di Sangumati Channel, ya, ada 3 pertemuan kemarin, ya, yang kita sudah sampaikan. Kemudian pada pagi hari ini kita akan belajar dari kitab yang sama, kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan bacakan beberapa adab-adab atau etika minum, ya. Kita akan belajar tentang adab minum, yaitu disunahkan bernafas 3 kali di luar bejana, makruhnya bernafas di dalam bejana, dan perintah mengedarkan minuman ke arah kanan. Saya bacakan hadisnya. Yang pertama, hadis ke-761. An Anasin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fis sarabi salasan, muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernafas 3 kali ketika minum, muttafaqun alaih. Kemudian hadis ke-762, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasrabu wahidan kasurbil ba'ir walakin israbu masna wa sulasa wasammu idza antum saribtum wahmadu idza antum rafa'tum. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah kalian minum sekali tenggak seperti minumnya unta, tetapi minumlah 2 atau 3 kali tenggak. Sebutlah nama Allah, yaitu membaca basmalah ketika kalian hendak minum, dan bacalah hamdalah jika kalian selesai minum. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia berkata bahwa hadisnya adalah hasan. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis ke-763. Saya bacakan lagi. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ayyutanaffasa fil ina, muttafaqun alaih. Dari Abu Qatadah radhiyallahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas di dalam bejana, ya, ketika minum. Hadis muttafaqun alaih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada beberapa hal yang kita perhatikan ketika kita minum. Kata Rasulullah, ya, minum itu hendaknya jangan kita bernafas di dalam gelas, ya, di dalam tempat minum. Kita ini bagaimanapun hausnya, apalagi ibu-ibu, ya, kan rasanya tidak pantas kalau kemudian, ya, minum 1 gelas langsung
dihabiskan, ya. Ini saya habis olahraga atau habis dari pekerjaan yang sangat berat, ya. Ini tidak baik. Kata Rasulullah, kita jangan minum seperti minumnya onta. Onta itu kan hewan yang luar biasa. Dia minum sekali teguk itu bisa kemudian menghabiskan air berliter-liter. Ya, karena onta itu hewan yang paling tahan dalam cuaca yang dingin, dalam cuaca yang panas di padang pasir. Ya, sehingga memang onta itu minumnya banyak. Ya, tapi kita nggak boleh kemudian tiru onta, ya. Kita minumnya sedikit-sedikit, ya. Kemudian kalau kita bernafas, ya, kita tidak boleh bernafas di dalam minuman itu. Bernafasnya kita di luar minuman itu maksudnya. Jadi minum, ya, dan itu dibacakan basmalah sebelumnya. Bismillah, ya. Kemudian kita minum, ya, kita mau bernafas, kita singkirkan dulu gelasnya, ya, kita bernafas, ya. Buatlah minum kita itu 2 atau 3 kali tegukan. Jangan kemudian bismillah, meskipun bismillah tapi bahasa kita gelegek 1 kali habis, itu nggak boleh, ya. Jadi harus dibedakan antara kita meskipun kita kehausan, ya, maksudnya, kemudian jangan sampai terjadi kemudian kita melupakan adab ini, ya. Membaca basmalah sebelumnya dan membaca hamdalah setelah kita minum. Bismillah, ya, boleh bismillahirrahmanirrahim, tapi kita di dalam hadis disebutkan bismillah, ya, kemudian kita minum, kita bernafas, ya, kita minum, bernafas, itu seperti itu, ya. Jadi ketika bernafas juga gelas ini kita singkirkan. Maksudnya seperti apa? Kita tidak bernafas di tempat minum ini karena boleh jadi kotoran, ya, atau penyakit ini bisa masuk di air yang kita minum, ya. Jadi nggak boleh kemudian kita bernafas, apalagi nafasnya itu kita sedang sakit dan sebagainya, kemudian itu bisa menularkan penyakit kalau kita sedang sakit, ya. Membaca basmalah, ya, dan membaca hamdalah ketika sudah selesai. Ya, air itu kan luar biasa. Kalau ada penelitian di Jepang dulu, ya, jadi air itu mengikuti apa yang kita inginkan. Kalau air diucapkan dengan bacaan-bacaan yang bagus, ya, bismillah itu kan kalimat yang luar biasa. Kita diberikan air oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan nikmat yang luar biasa. Boleh jadi kita lihat di negara yang lain atau di tempat yang lain, ya, ada orang-orang yang sangat berkebutuhan dengan air tapi airnya sedikit. Air comberan saja dipakai, ya, dipakai untuk minum, ya. Air dikumpulkan, air kotor, ya, diendapkan kemudian diminum, ya. Bahkan untuk mandi dan sebagainya. Lah kita sekarang di sini air itu kita istilahnya turah-turah, ya. Maka harus kita manfaatkan dengan benar, ya. Air kalau diucapkan dengan cacian, makian, maka juga dia akan membentuk molekul-molekul yang jelek, yang tidak bermanfaat bagi kita. Boleh jadi air yang kita minum itu justru membuat kita sakit dan sebagainya, ya. Tentu kalau kita bicara ini, kita harus mengerti tentang keberkahan dari air. Kalau kemarin kita bicara tentang etika makan, bagaimana sih Rasulullah makan sampai kemudian jari-jari ini harus dijilati? Bagaimana ketika kita makan, jangan sampai menyisakan sebutir nasi pun di atas piring. Jangan sampai ketika kita makan justru mulai dari tengahnya. Artinya apa? Keberkahan itu tidak kita dapatkan. Ya, boleh jadi mungkin keberkahan itu adalah di 1 butir nasi itu, ya, karena kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Kita makan tidak sekedar pengen kenyang, tapi pengen keberkahan. Begitu juga dengan minum, kita juga pengen minum yang atau air yang kita minum ini
tidak sekedar membuat kita hilang rasa hausnya, tetapi juga ada berkah Allah di sana. Ya, sehingga ketika kita minum, usahakan adab yang Rasulullah tuntunkan ini, tidak bernafas di dalam minuman kita, dalam gelas kita, kemudian dalam beberapa teguhan. Ini kita lakukan. Ya, di samping itu kita harus paham, ya. Ini biasanya kalau kita minum, ya nyuwun sewu, kadang-kadang tidak dihabiskan. Nah, kalau kita disuguh minum, tolong dihabiskan. Kalau tidak suka, ya ambil sedikit saja. Ya, ambilnya sedikit tapi dihabiskan. Kadang-kadang kita lihat ibu-ibu kalau ada pertemuan, ada rapat, ada pengajian, ya, kemudian banyak orang membuang-buang minum. Air mineral disuguhkan, ya. Kalau kira-kira tidak habis, mendingan pakai air mineral yang kecil, ya. Semua nikmat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita melihat, mendengar di daerah yang lain sampai air comberan, air kotor diendapkan untuk minum, tetapi kita yang airnya banyak bahkan tidak mensyukuri nikmat Allah dengan dibuang-buang itu. Maka perhatikan supaya apa yang kita terima ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan yang kita minum itu adalah kita habiskan. Kemudian pada hadis selanjutnya, kita bacakan hadis ke-764. Di sini saya bacakan artinya dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW pernah mendapat kiriman susu dicampur dengan air. Saat itu di sebelah kanan beliau ada seorang Arab pedalaman dan di sebelah kirinya Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau pun minum lalu memberi susu itu pada orang Arab pedalaman seraya bersabda, edarkan ke sebelah kanan dulu kemudian ke kanan. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian pada hadis ke-765 disebutkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW pernah mendapat kiriman minuman. Kemudian beliau meneguknya. Pada saat itu ada anak kecil di sebelah kanan beliau dan orang tua di sebelah kirinya. Beliau bertanya pada anak kecil itu, apakah engkau mengizinkanku untuk memberikan sisa minuman ini kepada para orang tua? Anak kecil itu menjawab, demi Allah aku tidak akan mendahulukan siapapun pada sesuatu yang sudah menjadi bagianku darimu. Lalu Rasulullah memberikan sisa minumannya ke tangan anak kecil itu. Muttafaqun alaih. Ibu-ibu sekalian, ada dua hal yang berbeda di sini yang harus kita pahami tentang mengedarkan minuman. Hadis yang pertama tadi, ketika Rasulullah SAW mendapatkan kiriman susu dicampur dengan air, ya. Saat di sebelah kanan beliau ada seorang Arab pedalaman dan di sebelah kiri beliau, ya, ada Abu Bakar radhiyallahu an, ya. Kemudian di sisi yang lain, ketika beliau sedang minum, beliau memberikan sisa minumannya kepada anak kecil, ya. Anak kecil ditawari, padahal di sisi kanan beliau anak kecil, kemudian di sisi beliau adalah orang tua. Tapi Rasulullah mendahulukan anak kecil itu dengan meminta izin pada anak itu, bagaimana kalau minumannya ini diberikan kepada orang tua dahulu. Ya, ini perkara yang mungkin kita tidak pernah dengar, tidak pernah perhatikan, ya. Kalau ibu-ibu, nyuwun sewu, ibu-ibu sedang menyuguhkan minuman, kan biasanya ayo estafet gitu ya. Estafet. Ini hadis yang tadi yang pertama, kalau kita menyuguh minum, kemana minuman itu diedarkan? Yaitu dikatakan di sini ke arah kanan. Ke arah kanan menurut hadis yang ini yang pertama adalah ke arah kanan itu maksudnya arah kanan dari yang menyuguhkan, ya, dari arah kanan yang menyuguhkan. Jadi kalau disebut di situ, ya, di hadis, ya, ini arah kanannya itu adalah arah kanan yang menyuguhkan. Jadi ke sana. Jadi yang pertama mendapatkan itu adalah sebelah kiri Rasulullah. Jadi pertama adalah yang mendapatkan Rasulullah, kemudian yang selanjutnya adalah yang sebelah kiri Rasulullah karena arah kanannya yang menyuguhkan.
Tetapi hadis yang kedua, ya, karena pada saat Rasulullah minum, Rasulullah memberikan bekas atau air sisa minumannya, ya, itu diedarkan oleh Rasulullah, ya. Nah, anak kecil, meskipun anak kecil, ya, dia tidak mau ini dalam hadis ini kalau bagiannya diberikan orang lain, ya. Tapi ini menjadi etika kita ketika meskipun ada orang tua di situ, orang tua tetap kita mintai izin, ya, minta izin kepada yang berhak itu, boleh nggak kalau air minumnya saya kasihkan ke orang tua ini lebih dahulu. Kalau tidak boleh ya tetap tidak boleh. Jadi harus dari kanan Rasulullah, ya. Berbeda ya dengan kasus yang tadi itu. Jadi pertama adalah kalau yang memberi atau yang menyuguhkan itu berarti minuman beredar sesuai dengan sebelah kanan yang memberi atau yang menyuguhkan. Tetapi kalau tadi sisa minum Rasulullah, ya, diedarkan sesuai dengan sebelah kanannya Rasulullah, ya. Jadi ini supaya kita pahami, ya. Kemudian siapa kalau ketika ada banyak orang gitu, siapa yang memang harus kita berikan minum lebih dahulu, ya? Ada orang tua, ada orang yang memang sudah sangat kehausan, ya. Atau siapa, ya? Nah, ini harus kita ketahui. Yang pertama kita kasih minum kalau kita menyuguhkan adalah orang yang betul-betul kehausan. Saya sudah haus sekali ini, ya. Saya sudah kehausan dan sebagainya, itu yang kita berikan pertama kali. Kemudian baru orang tua dan selanjutnya adalah orang-orang yang masih muda. Tetapi kalau tidak ada orang yang kehausan, ya misalnya saya kehausan gitu, ya, maka langsung siapa yang paling tua dulu di situ diberi minum. Jadi itu sebagai penghormatan, ya, penghormatan kepada orang-orang yang lebih tua, ya. Tapi kadang-kadang ini antara orang tua itu kan bisa dalam artian tua karena ilmunya, tua karena umurnya, tua karena ilmunya karena banyak ilmunya, meskipun masih muda tapi tua di ilmu, ya. Ini biasanya mereka juga punya adab sendiri, ya. Monggo Pak Ustadz Rien, ya, Ustadznya muda tapi biasanya kan lebih dihormati begitu, tapi tetap harus punya adab, ya. Adabnya tetap mendahulukan yang usianya lebih tua, ya. Ibu-ibu, jadi ini diantara hadis-hadis yang kita harus tahu tadi. Yang pertama, jangan kita bernafas, ya, jangan kita langsung satu teguk, ya, sampai kepada mengedarkan ini, ya. Jangan lupa membaca basmalah sebelumnya, membaca hamdalah, seterusnya, ya. Ibu-ibu, kalau kita ingat, ya, dari hadis-hadis tentang minuman, ada satu hadis ketika ada minuman yang di situ terjatuh, di situ lalat, ya. Apa yang kita lakukan, ya? Lalat itu harus kita celupkan, ya. Artinya kata Rasulullah, di satu sayap itu ada racun, di sayap yang lain ada penawarnya. Ya, ini penting ibu-ibu, ya, karena apa? Kadang-kadang, ya, dalam situasi yang khusus itu kita menyepelekan sunnah. Ini hadis Rasulullah dan kita kenal hadis ini sudah lama. Kalau biasanya kita, ya, kok dilalah air minum di gelas kita itu kecemplungan lalat. Kita itu kadang-kadang yang terjadi kan buru-buru membuang air itu, minta ganti. Padahal kita yakin bahwa apa kata Rasulullah itu pasti betul. Di satu sayap ada racun, di satu sayap yang lain ada penawar, ya. Tapi kita masih setengah-setengah ibu-ibu kadang-kadang, ya. Jadi yakinlah, ya. Mohon maaf karena, ya, kalau kita sudah tahu hadisnya kenapa tidak kita laksanakan, ya. Durahani, ya, kata Durahani, ya, Durahani kita banyak air, ya. Ini yang terjadi. Seperti kita wudhu, alhamdulillah di Wonosobo ini kan banyak air melimpah di mana-mana, ya.
Sehingga kadang-kadang kita ini tidak perhatikan apakah wudhu kita ini sah atau tidak. Karena air melimpah, ya boleh jadi karena air melimpah itu wudhu tangannya cuma digini, kakinya cuma ditaruh di bawah pancuran. Sehingga ya kita menjadi tidak sah wudhunya. Ya. Jadi perhatikan jumlah yang banyak itu boleh jadi justru menjadikan kita tidak benar. Ya. Hati-hati ibu-ibu dengan ini ya. Kemudian pada bab selanjutnya, makruh minum langsung dari mulut bejana dan semisalnya, dan penjelasan hukumnya hanya makruh bukan haram. Ini saya bacakan hadisnya. Hadis ke-766, ngan Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu an qol naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nganihti nasil askiyah, yakni antuku saro afwahuha wa yusroba minha, muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melarang memecah wadah minuman, yaitu memecahkan mulut wadah minuman lalu minum di tempat bekas pecahannya. Muttafaqun alaih. Hadis ke-767, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qol naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusroba min fissaqai awil kiryah, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang minum langsung dari mulut tempat air atau bejana, muttafaqun alaih. Kemudian ada hadis ya, selanjutnya hadis ke-768 dari Ummu Sabit Kabsyah binti Sabit radhiyallahu anha, saudara perempuan dari Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku dan minum dari mulut bejana yang sedang tergantung sambil berdiri. Kemudian aku berdiri mendekati mulut bejana itu dan aku memotongnya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Ibu-ibu, tadi saya bacakan dua hadis yang pertama, kemudian satu hadis yang terakhir ini mungkin ada perbedaan ya. Di sisi yang lain Rasulullah melarang ya untuk minum langsung ke dalam mulut bejana, tapi di hadis yang ketiga itu Rasulullah minum langsung dari bejana yang sedang tergantung dan minumnya pun dalam keadaan berdiri. Ya, ini harus kita pahami. Kalau tadi dalam bab ini judulnya adalah makruh. Ya, artinya apa? Kita tetap yang paling baik itu adalah minum dalam keadaan duduk, dan kita tidak boleh minum dalam keadaan langsung dari mulut bejana. Ya, bejana kan ada bisa ibu teko ya, ada teko, ada kendi dan sebagainya itu. Karena apa? Boleh jadi kita tidak tahu isinya apa. Mungkin di sana ada serangga, mungkin airnya kotor dan sebagainya. Jadi kita tidak melihat airnya. Ya, kita kadang-kadang melihat bahwa itu air minum gitu ya. Padahal kadang-kadang apakah itu air kotor atau tidak dan sebagainya itu kita kan tidak melihat. Tetapi sekarang ini banyak malah justru teman-teman saya itu banyak sekarang minum pakai tumbler ya. Kemana-mana bawa tumbler, tumblernya itu malah besar-besar ya. Ini kan suatu yang menjadi kebiasaan, tapi tidak apa-apa karena nggak ada gelas ya. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah itu kan dalam keadaan tidak ada gelas ya, dan mungkin karena kehausan ya sehingga minumnya sambil berdiri ya. Jadi kalau kita baiknya sih memang kalau pakai wadah minum itu yang ada tutupnya itu biasanya bisa menjadi gelas ya. Sehingga ketika dibuka ya tutupnya itu bisa berfungsi sebagai gelas ya, kemudian diminum di situ ya. Karena kalau langsung di mulut bejana ya, misalnya di mulut kendi atau di mulut tumbler itu, kemudian orang lain kan merasa
nggak enak kan mau minta gitu ya. Saya minta airnya padahal dia haus ya. Wah, sudah kena mulut kamu dan sebagainya. Ya, kalau sehat nggak apa-apa, kalau sakit ya malah tambah menularkan penyakit kan ya. Jadi ini tetap kita harus pakai gelas ya, kecuali dalam keadaan tidak ada gelas ya, beda ya. Jadi kemudian dalam hadis ini juga dikatakan bahwa selanjutnya setelah Rasulullah minum itu kemudian tali atau pengikat bejana itu dipotong ya, sehingga bisa minum sambil duduk ya. Kemudian hadis selanjutnya atau bab selanjutnya adalah penjelasan dibolehkannya minum sambil berdiri, tapi sambil duduk lebih baik dan lebih sempurna. Ya, jadi ini menyempurnakan hadis tadi ya. Hadis ke-771 kita bacakan. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qol saqaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fasariba wa huwa qaim, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku pernah memberi minum untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari air Zam-Zam, kemudian beliau meminumnya sambil berdiri, muttafaqun alaih. Ibu-ibu, ini kan luar biasa nih, air Zam-Zam. Rasulullah minum air Zam-Zam sambil berdiri, ya. Jadi wallahu alam bejana tadi itu isinya apa? Kalau bejana itu isinya Zam-Zam, mungkin Rasulullah memang sudah minum sambil berdiri. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis yang lain ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu pernah memberikan minum pada Rasulullah berupa air Zam-Zam, dan Rasulullah minumnya juga sambil berdiri. Jadi boleh ya, boleh meskipun duduk itu lebih baik ya. Air Zam-Zam itu kan air yang luar biasa ya. Kita minum dengan mohon kepada Allah supaya kita disembuhkan dari penyakit, insya Allah Allah kabulkan. Kita minum supaya kita bisa dimudahkan menghafal Al-Quran, kita mohon kepada Allah ya, insya Allah akan dikabulkan dan sebagainya. Karena air Zam-Zam itu adalah air yang luar biasa ya. Ibu-ibu, ini kebetulan ini bulan Dzulqa'dah, akhir dari bulan Dzulqa'dah ini ya, minggu terakhir, dan sebentar lagi kita akan sampai pada Dzulhijjah. Kalau saya boleh cerita sedikit tentang air Zam-Zam ini, sejarahnya bagaimana ibu-ibu? Sejarahnya adalah ketika suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam ya berada di satu tempat yang tandus di atas padang pasir. Beliau beserta istri beliau yaitu Hajar ya, dan putra beliau yang masih menyusu ya, yaitu siapa? Ismail ya. Beliau berada di satu tempat yang tandus ya. Kalau sekarang tempat itu dekat Ka'bah ya. Dulu karena Ka'bah belum dibangun ya. Nah, dalam kebersamaan mereka itu tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam ini mengatakan kepada istrinya, kepada Hajar, aku akan pergi ya. Ibu-ibu nyun sewu kalau ibu-ibu dikatakan seperti itu dalam kondisi yang itu kan susah, panas ya, kalau malam dingin, tidak ada makanan, tidak ada tetangga, tidak ada orang di sana. Kemudian suami jenengan mengatakan aku harap lungo ya. Tapi apa yang terjadi? Hajar ini bertanya pada Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim mengatakan iya ya. Seorang istri yang luar biasa, Hajar radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya ya. Beliau mengatakan kalau itu perintah Allah, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah, ini ibu-ibu ya, luar biasa jawabannya. Ibu mau ditinggal ke masjid, ditinggal suami, pengajian aja sudah ribut aja ya. Padahal ya ditinggal sendiri, tidak ada siapa-apa, tidak ada tetangga ya. Tapi yakin kemudian
hari berganti hari Hajar hanya berserta dengan anaknya yaitu Ismail, hanya ditinggali dengan beberapa butir kurma dan air, ya. Airnya juga nggak banyak kan, ya. Di hari-hari awal Ismail ini menyusu kepada ibunya yaitu Hajar, ya. Setelah itu yang terjadi adalah perbekalan habis, dan yang terjadi pasti Hajar ini bingung, sementara suaminya yaitu Nabi Ibrahim ya tidak ada di sisinya. Hajar kemudian mencari air. Dia tuju adalah Bukit Sofa. Di sana tidak menemukan apapun yang bisa dimakan. Ya, beliau bolak-balik ya dari Sofa. Dia lihat ada bukit yang lain. Dia menuju bukit itu yang namanya Bukit Marwa. Bolak-balik beliau mencari makanan, mencari yang bisa dimakan, mencari orang yang bisa dimintai bantuan, tapi tidak ketemu. Sampai 7 kali beliau bolak-balik. Sehingga ini yang dinamakan sa'i sekarang ini oleh haji, ya. Sehingga bapak-bapak kalau atau ibu-ibu kalau kemarin mendoakan jamaah haji itu kan di antara doanya kan Allahumma ij'al hajjan mabruran wa sa'yan maskuron. Semoga menjadi haji yang mabrur, ya. Semoga sa'inya sa'i yang berkah, ya. Diingatkan itu yang haji itu, ya. Yang mau tidak haji dibilangin nanti kalau sa'inya dengan itu sehat, ya. Jalan kaki, jangan nyewa kursi roda, ya. Jangan naik itu mobil listrik itu, ya. Jalan supaya berkah, ya. Nah, Hajar ini bolak-balik sampai 7 kali. Sampai kemudian ya beliau mendengar suara, dan suara itu adalah ternyata suara Jibril yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disuruh Hajar itu ya, Hajar disuruh untuk menggerakkan kakinya ya. Untuk ini ngejrut ya, ngejrut tanah ya, bukan antara Sofa dan Marwah tapi dekat-dekat dengan Ka'bah itu. Dan seketika tanah di situ itu muncul air begitu ya, muncul air terus ya. Yang ini adalah menjadi cikal bakal yang disebut dengan Zam-Zam ya. Airnya keluar terus ya, sampai kemudian orang-orang Arab ini di daerah yang lain bingung. Burung itu kok pada terbang ke sana. Burung itu kan terbang itu kan mencari apa? Mencari air. Kalau burung itu terbang itu diperhatikan betul, burung ke sana berarti ada makanan di sana, ada minuman di sana. Maka kemudian ya Ismail itu diberi air dan sebagainya, Hajar bisa minum ya. Kemudian orang-orang Arab ini karena melihat burung-burung pada ke situ, orang Arab kemudian memastikan kok burung-burung ke sana. Akhirnya mereka pada ke sana ya, menjadilah kemudian di situ ada pemukiman ya. Dan Hajar dan Ismail itu senang dengan itu. Jadi ini Zam-Zam ya. Zam-Zam itu air yang luar biasa. Jadi ketika kita minum ya, itu boleh kita minum sambil berdiri, meskipun duduk itu lebih baik, lebih sempurna. Jadi itu ibu-ibu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadikan manfaat bagi kita. Kita belajar tentang bagaimana adab-adab kita minum ya, etika minum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan Ahad atau pekan depan ya. Mudah-mudahan kita sehat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk selalu belajar, untuk selalu menimba ilmu, ya, untuk kita tahu dan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.